Nanti kami itu sudah ngundang Yusuf Mansur itu dalam beberapa kali, yaitu karena mereka membantah bahwa investasi ini benar, kami mengundang ke Masjid Darussalam untuk mubahalah. Itu dalam 2 kali beliau tidak datang. Ya semenjak Pengadilan Negeri Tangerang itu memutuskan bahwa gugatan kita tidak diterima, maka langkah kita akan membuat upaya baru, yaitu dengan gugatan baru yang insya Allah akan kita pemohonkan di bulan Mei kalau nggak bulan Juli insya Allah. Gitu. Kalau kemarin kan kita gugat 12 orang. Nah ini yang datang ke kita ini ada beberapa orang lagi yang akan gabung untuk kolaborasi untuk menuntut gugatan kita terhadap saudara Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Jadi sekitar insya Allah ada 19 orang yang kuasanya sudah ditandatangani oleh mereka. Jadi tinggal kita action aja nanti di Tangerang. Ya, kita akan buat gugatan baru dengan konstruksi gugatan yang baru, ya kan? Terus dengan penambahan jumlah para penggugatnya yang dirugikan oleh saudara Haji Yusuf Mansur. Kalau boleh tahu pada saat itu kerugiannya berapa? Kalau kemarin sidang pertama itu kita ajukan kerugian material dan imaterial itu sekitar 760 juta rupiah dari 12 orang yang dirinya merasa dirugikan oleh saudara Yusuf Mansur. Gitu. Yang kedua ini kita kalkulasi ya, itu sekitar 1,5 M dengan kerugian material dan imaterial ya. Nanti kita akan gugat ya kurang lebih ya 1,5 M rupiah dengan nilai yang sudah kita kalkulasi. Tapi nanti untuk gugatan baru itu akan digugat di PN Tangerang atau di PN sendiri? Karena tergugatnya lebih banyak di PN Tangerang, maka kita akan gugat di Pengadilan Negeri Tangerang. Gitu. Pada saat itu kan memang katanya tidak ada yang menang, tapi pihak mereka mengaku bahwa mereka menang. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka mengklaim mereka mau menang atau tidak, hak mereka Pak ya. Kalau kita kan sesuai dengan putusan hakim bahwa gugatan kita tidak diterima otomatis, kita punya hak untuk buat gugatan baru. Jadi nanti sedemikian rupa kita akan buat gugatan serapat mungkin biar tidak ada celah gugatan kita tidak diterima atau gugatan kita tidak diterima atau tidak dikabulkan gitu. Sendiri optimis nggak untuk gugatan yang baru terlebih lagi orangnya bertahun Sangat optimis karena dari tergugatnya sendiri ya, saudara Haji Yusuf Mansur kan mengakui bahwa memang ada korban atau dari pihak tergugat yang memang belum dibayar, ya kan gitu. Nah itu kita juga ada bukti kan pernyataan beliau. Jadi kita insya Allah ke depannya kita akan optimis bahwa gugatan kita akan dikabulkan oleh pihak majelis hakim. Gitu. yang terakhir adalah harapan dari Mas sendiri terkait gugatan baru nanti. Ya harapannya kita ya supaya gugatan kita dikabulkan sehingga hak-hak lain kita yang merasa dirugikan oleh saudara Haji Yusuf Mansur itu ya bisa dikembalikan dengan dengan nilai kerugian imaterialnya. Gitu. Kalau ini Pak Ronald, Pak Adi, Mas Aldi dan Bu Indah dengan Bu Nita gitu. Jadi tunggu kita nanti insya Allah bulan Mei kalau nggak Juni setelah habis Lebaran ya, karena kuasa sudah tanda tangani oleh beberapa korban yang merasa haknya itu dirugikan oleh saudara Haji Yusuf Mansur. Kita optimis, insya Allah optimis bahwa gugatan kita dan petitum kita akan dikabulkan oleh majelis hakim. Gitu. Ya, mau ada tambahan nih, Pak, Bu? Cukup. Pak? Cukup. Cukup, ya dah. Mustafa, kenapa Pak Holik yang diminta sebagai saksi hari ini, Pak? Begini, jadi Pak Kholik ini pada awal itu investasi, Yusuf Mansur presentasi di dalam masjid itu, beliau ini adalah sebagai pengurus masjid, Pak. Masjid Darussalam. Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Sehingga mereka tahu persis permasalahannya.
Terus kemudian yang kedua, beliau juga sebagai investor yang menyetorkan dananya sebesar 500 juta rupiah. Dan menurut keterangan beliau tadi baru dibagi keuntungannya itu satu kali sekitar 50 juta. Ya. Ini apa yang Pak Jenny butuhkan kesaksian Pak Kolik ini? Yang saya butuhkan dari kesaksian Pak Kolik ini adalah satu, bahwa investasi batu bara yang terjadi di Masjid Darussalam Kota Wisata yang melibatkan para jamaah Masjid Darussalam dan jamaah sekitar Masjid Darussalam Kota Wisata itu tidak hoak. Beliau ini saksinya. Kemudian dari hal tersebut kan Yusuf Mansur membantah bahwa investasi batu bara itu tidak benar, hoak dan lain sebagainya. Itu yang akan kami buktikan bahwa investasi batu bara ini memang benar-benar ada. Terus kemudian berkaitan dengan penyelesaian dan lain sebagainya, beliau ini tahu. Jadi dokumen-dokumen yang saya sebutkan, misalnya BMT mengeluarkan proposal, beliau tahu. Kemudian ada sertifikat investasi, beliau tahu. Kemudian bahwa itu sebagian dibuat perjanjian, sebagian tidak, itu beliau tahu. Dan beliau juga cross check kepada salah satu pejabat BMT bahwa apakah ini legalitas dari perusahaan ini aman dan lain sebagainya, beliau tahu. Begitu. Yang tadi Pak Kolik apa Pak yang disampaikan kesaksiannya Pak? Ya seperti yang ditanyakan oleh Pak Zaini. Agak kencang suaranya. Seperti yang diulang lagi. Ya seperti yang ditanyakan oleh Pak Zaini itu sekitar Yusuf Mansur pernah presentasi di Masjid Darussalam dan mengajak-ngajak pada jamaah Darussalam, kemudian membuat satu pengajian untuk promosi program beliau, katanya untuk membangun pesantren tahfidz Quran. Nggak tahu kenyataannya seperti apa, tapi yang jelas 50% daripada keuntungan proyek investasi yang beliau canangkan, yang beliau idekan, itu memang untuk beliau. Dan 50% baru diberikan kepada para korban atau investor. Nah, Dari pihak tergugat apa yang ditanyakan kepada Pak Kolik Pak? Dari kuasa hukum Yusuf Mansur dan kuasa BMT apa yang ditanyakan kepada Ustadz tadi? Tentang legalitas, kemudian tentang pembagian keuntungannya itu dijawab melalui proposal, kemudian tentang hubungan antara ketiganya, antara Yusuf Mansur, PT Adi Batar Perkasa, Adi Hansa, sama jamaah Darussalam sebagai investor. Kemudian ada beberapa hal lain yang kemudian diikuti oleh perjamaah, yaitu tentang program pengajian Majelis Jambalur. Pak Kolik sendiri kan investor ya Pak? Ya, Berapa tuh Pak? 500 juta Yang saya tadi Pak store. Kolik sempat mengatakan bahwa sempat dipulangkan ya Pak? Bukan sempat dipulangkan, Dibagi keuntungannya. sesuai dengan perjanjian di proposal, perjanjian yang diomongkan sama Yusuf Mansur dan para petinggi BMT bahwa investor dapat sekitar 11%, maka dari 500 juta investasi saya mendapatkan satu keuntungan yang pertama kali dan terakhir kali 11% sekitar 50 juta. Di tahun 2009. Pak, jadi tadi kan ada berkas pembuktian dari mereka juga ya Pak? Betul, ya. Apa itu Pak? Salah satu berkas yang dibuktikan oleh mereka tadi, katanya saya pernah menarik investasi saya yang saya setorkan ke BMT Darussalam Madani. Berupa pernyataan Pak. Ya. Namun hal tersebut
masih perlu saya kaji ulang karena saya sendiri itu tidak pernah tanda tangan apapun. Dan nggak merasa atau Dan tidak pernah merasa tanda tangan apapun. Memang saya tidak pernah tanda tangan dalam bentuk apapun. Jadi kalau itu ada tanda tangan nanti akan saya pelajari. Kalau di sana memang ada pemalsuan ya tentu saya akan mengambil tindakan hukum yaitu untuk melaporkan berkaitan dengan penerbitan dokumen palsu ya. Iya, berkaitan dengan penerbitan dokumen palsu. Akan saya pelajari. Baik nanti akan saya insake, kemudian keluar putusan kan di sana jelas itu nanti akan keluar bukti nomor sekian, itu saya akan ajukan pemalsuan dokumen 263 ayat 1 ayat 2 itu. yang ajukan bukti tadi siapa Pak? Yang ajukan bukti dari BMT. BMT ya. Ya, karena saya tidak merasa tidak pernah tanda tangan dalam bentuk apapun. Dan tadi saya raba, kalau itu asli bukti, biasanya goresan saya itu kenceng. Karena saya sudah punya goresannya, Pak. Goresan saya itu mesti kenceng, mesti tembus kalau kertas seperti itu, gitu. Nah, sementara ini kertasnya halus, saya menduga bahwa itu di-scan. Gitu ya Pak? Iya, tanda tangan itu di-scan dan itu bentuknya seperti scanan, bukan tinta basah, gitu. Kalau bukti pertama itu tadi bukti apa ya? Kalau bukti pertama hanya membuktikan anggaran dasar dari BMT Darussalam, kemudian pengesahan daripada Departemen Kehakiman. Kalau bukti ketiganya, itu tadi, ini ada pernyataan kok investasinya sudah ditarik, padahal saya tidak pernah tanda tangan dalam bentuk apapun. Dan saya ini lawyer sudah 20 tahun sehingga saya tahu asli atau tidak. Dalam dokumen tersebut tadi saya raba-raba, itu tidak ada goresan, tidak ada tembusan. Sementara tanda tangan saya mesti ada goresan, tembusannya, karena saya nekennya kenceng gitu. Iya. Pak, kembali ke saksi. Iya. Jadi masih mengajukan saksi lagi Pak? Saya akan mengajukan saksi lagi. Sebenarnya dari beberapa saksi kami minta kepada majelis hakim untuk memberikan kami keluasan untuk membuktikan dengan saksi. Cuman karena ini menurut mereka keterangannya mungkin hampir sama, jadi mereka minta ya dikurangi saja saksinya gitu. Jadi berapa nanti yang Jadi akan saya ajukan 2 orang saksi lagi pada sidang depan ya? pada sidang berikutnya, minggu depan sidang berikutnya. Baik, terima kasih. Ya. Mungkin boleh dijelaskan tadi kan udah ada penyerahan bukti-bukti, kemudian ada saksi juga. Kira-kira hasil sidang pada hari ini tuh apa ya? Kalau hasil sidang pada hari ini belum ada hasilnya, tetapi berkaitan dengan bukti, baik saya selaku penggugat ya, selaku penggugat yang maju sendiri karena saya lawyer, saya itu korban kemudian mengajukan gugatan sendiri karena saya lawyer, saya maju sendiri. Itu bukti sudah selesai, bukti tertulis. Kemudian dari kuasa hukum Yusuf Mansur, itu buktinya minggu kemarin sudah selesai. Hari ini disusul dengan bukti daripada BMT Darussalam tergugat 4. Hari ini tuh baru diajukan 3, mungkin masih ada lagi gitu di sidang berikutnya. Sidang berikutnya saya akan bawa saksi lagi 2 orang saksi. Gitu. Rencana sidang berikutnya itu kapan ya Pak? 1 minggu kemudian, kalau hari ini tanggal berapa, hari ini 14 ya, Iya, 14 kemudian ditambah 7 hari lagi ya, 21 hari Selasa sidang. Iya, karena ini kasus ini juga termasuk kasus yang udah dari tahun lalu ya Pak ya? iya betul. Bagaimana, apakah optimis untuk untuk menang di Bapak sendiri? Jadi begini, sesuai dengan bukti yang ada, jadi alat bukti itu kan ada bukti tertulis, kemudian bukti saksi, bukti persangkaan, bukti sumpah. Nanti keempat bukti ini nanti akan saya ajukan, termasuk nanti kalau sudah bukti saksi sudah selesai, saya akan mengajukan bukti sumpah penentu. Sumpah penentu decisor dalam hukum acara perdata itu memang diatur dan itu diperbolehkan. Nanti saya akan mengajak kepada BMT Darussalam, kemudian Yusuf Mansur, berani nggak dia bersumpah? Kalau saya mempertanggungjawabkan bahwa gugatan saya itu tidak ada yang direkayasa, sesuai dengan fakta yang terjadi dalam investasi ini. Kemudian Yusuf Mansur kan tidak pernah datang.
Walaupun sebenarnya kami secara persuasif sudah mengajak Yusuf Mansur ini untuk ayo kita selesaikan nih, karena ini masalah bukan hanya masalah uang tetapi masalah umat, kan begitu. Nanti kami itu sudah ngundang Yusuf Mansur itu dalam beberapa kali, yaitu karena mereka membantah bahwa investasi ini benar, kami mengundang ke Masjid Darussalam untuk mubahalah. Itu dalam 2 kali beliau tidak datang dan tidak memberikan berita dalam bentuk apapun, tidak memberikan jawaban. Kemudian kami dan teman-teman beritikat baik datang ke rumah Yusuf Mansur selama 2 kali, 2 kalinya tidak ditemui. Sehingga ya sudah, ini jalan satu-satunya. Tapi bagi saya tetap optimis, dan ini adalah yang pertama gugatan saya. Kemudian nanti akan disusul, sudah ada yang memberikan kuasa ke saya kemarin, investor tanggal 6 kami baru somasi, nanti setelah itu kami daftar. Mudah-mudahan di bulan ini Maret, April mudah-mudahan sudah ada investor lain yang menggugat. Ya nanti teman-teman wartawan kalau memang mau menyaksikan ini persidangan dan lain sebagainya perkara ini silahkan nanti datang. Untuk yang keduanya kami akan daftarkan di Pengadilan Negeri Bogor. Karena itu pilihan hukum dalam perjanjian itu di sana, begitu. Pengadilan Negeri Bogor ya? Iya. Bukan Misi. Bukan. Ya. Mungkin itu saja Pak pertanyaannya, terima kasih. Baik, sama-sama.